Kan? Udah, iya gara-gara Bang Edi jadi bingung saya ini sekarang. Hai, yang bener dulu. Wah, yang bener dulu. Istri saya aja udah nggak mau sholat lagi sekarang. Nah, keda. Istri nggak mau sholat lagi. Dan saya juga kebingungan jadinya ini. Oke lah, Bang David. Iya, Bang Ya, David. saya awalnya jujur aja Bang, awalnya memang marah sama Abang. Gitu, awalnya memang marah. Kedua, ya cari tahu. Betul kan? Yang ketiga nyocok-nyocokin. Yang keempat ya mangun-mangun lah. Nah, kan sudah saya bilang, satu kali nonton Edis TV memang marah. Dua kali udah mulai cari tahu ini bener nggak sih yang dibilangin dia ini. Iya. Ketiga kali mulai manggut-manggut mengiyakan. Nah, itu. Awas yang keempat kali. Udah terima nonton aja sambil buka Google, apa sih dibilang Edis, buka juga Google, sama nggak sih dengan yang dijelaskannya? Sama. Betul yang saya bilang itu betul. Udah itu ya udah. Jadi setiap Bang Edis tayang gitu, kita pakai ini ya, pakai dongle di TV, ditaruh di TV yang besar. Sekeluarga nonton, udah kabur semua. Nggak ada lagi mau sholat, udah istri-istri saya. Iyalah. Tapi ya itulah artinya proses ya. Makanya saya bilang ketika terjadi diskusi atau debat begini, kita mengambil satu pelajaran begitu. Apakah iman kalian akan semakin kuat atau hancur? Kan gitu saja pilihannya. Ini hancur ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama saya dalam channel ini dan saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan melalui like, komen, dan share video-video yang ada di channel ini. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya baik Bapak Ibu Saudara, kali ini kita kembali melihat cuplikan video yang ya ini cukup menarik kalau kita dengarkan pernyataan-pernyataan deretan para muslimah maupun muslim yang justru ketika mereka dengar Edis TV menyampaikan isi kitab suci mereka sendiri atau isi Al-Quran, justru mereka tidak mau lagi sholat ya. Ya salah satunya seperti yang ada dalam cuplikan awal yang kita nonton bersama, dan juga di sini ada beberapa yang justru mendukung Edis TV ya untuk menyampaikan kabar baik atau yang berusaha untuk mendukung Edis TV, mengungkapkan semua hal-hal yang tak pernah disampaikan oleh baik itu pemuka-pemuka agama mereka sendiri. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan dulu cuplikan ini sampai selesai. Jangan di skip supaya Bapak Ibu Saudara memahami dan mendapatkan hal-hal baru di dalam diskusi kali ini. Karena itu mari kita saksikan cuplikan berikut ini dia cuplikannya. Lapong aja wah, lap. Silakan David saudara. Bang, nyok kabar. Wah, ini kabar nih kau. Wah, Ya silakan nyalakan kamera. Nah, kedah. Tangga saya ini wah. David wah. Gara-gara Bang Edis. Hilang Bang suara Bang. Hilang Bang. Bisu. Nah kita langsung kehilangan suara dia wah. Udah. Sekarang udah, silakan Bang, silakan. Udah, iya gara-gara Bang Edis jadi bingung saya ini sekarang. Hai, yang bener dulu yang bener dulu. Istri saya aja udah nggak mau sholat lagi sekarang. Nah, keda. Istri nggak mau sholat lagi. Dan saya juga kebingungan jadinya ini. Oke lah Bang David. Iya, Bang David. Saya awalnya jujur aja Bang, awalnya memang marah sama Abang. Gitu, awalnya memang marah. Kedua, ya cari tahu. Betul kan? Yang ketiga nyocok-nyocokin. Yang keempat ya mangun-mangun lah. Nah, kan sudah saya bilang, satu kali nonton Edis TV memang marah. Dua kali udah mulai cari tahu ini bener nggak sih yang dibilangin dia ini. Iya. Ketiga kali.
Ketiga kali mulai manggut-manggut mengiyakan. Nah, itu. Awas yang keempat kali. Udah terima nonton aja sambil buka Google. Apa sih dibilang Edis, buka juga Google. Sama nggak Iya. sih dengan yang dijelaskannya? Sama. Betul yang saya bilang itu betul. Udah itu ya udah. Jadi setiap Bang Edis tayang gitu, kita pakai ini ya, pakai dongle di TV, ditaruh di TV yang besar. Sekeluarga nonton, udah kabur semua. Wah, Nggak ada lagi yang mau sholat, udah istri-istri saya. iyalah. Tapi ya itulah artinya proses ya. Makanya saya bilang ketika terjadi diskusi atau debat begini, kita mengambil satu pelajaran begitu. Apakah iman kalian akan semakin kuat atau hancur? Kan gitu saja pilihannya. Seperti Ini itu. hancur ini. Oke lah Bang David, kita kasih kesempatan dulu ya. Pada Oke, saya Bang. lain. Makasih Bang ya. Sama-sama Bang David, sama-sama. Iya. Bentar ya. Itulah teman-teman ya. Saya mengakuin Edis TV hebat. Hebatnya kenapa? Seumur-umur saya mendengar seluruh umat Islam belum ada yang berani mengartikan Yasin. Cuma Edis TV. Sama kalau nggak salah Ustadz Saiful Karim itu satu yang tahu artinya surah Yasin. Nah itu. Terus yang keduanya saya mau nanya ini loh Edis. Apa itu Bang? Di dalam Al-Quran ada Sulaiman, Ibrahim, tapi kok mirip sama Solomon, Abraham? Itu apa ada hubungan apa gimana? Ya karena isi Al-Quran itu nyeritain nabi-nabinya orang Israel. Ya di Arab nggak ada nabi, gimana nabi yang siapa mau diceritakan? Tapi gini, apa yang diajarkan oleh Ustadz dengan apa yang sungguh-sungguh menjadi kebenaran itu sering sekali bertolak belakang. Saya kasih contoh ya, contoh. Kalau kita dengar Ustadz itu ceritanya akan begini, di Arab itu tidak ada nabi, tidak ada, ini semuanya masa fatroh katanya, masa kekosongan, tidak ada wahyu, orang-orang beragama agama Quraisy, mereka nggak ngerti ini segala macam. Tapi yang menjadi keheranan, kalau kita baca Quran, Quran itu sering dibuka dengan kata-kata wa itzqala Isa, wa itzqala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata, dan ingatlah ketika Isa berkata, dan ingatlah ketika Daud berkata. Bayangin Bang, bagaimana mungkin Quran ngomong begitu tapi audiensnya itu bukan orang-orang yang familiar terhadap Isa, terhadap Musa, terhadap Daud. Gak mungkin. Bagaimana mungkin kita ngomong sama orang-orang pedalaman Afrika, ngomong ingatlah ketika Daud berkata. Daud siapa? Kan pasti. Makanya ketika kita baca Quran, audiens Al-Quran ini pasti orang-orang Yahudi, pasti orang-orang Nasrani. Gak mungkin audiensnya bukan orang-orang itu. Karena audiens Al-Quran seolah-olah sudah familiar terhadap Musa, sudah familiar terhadap Isa, sudah familiar terhadap Daud. Dan umat yang familiar terhadap itu hanyalah kau orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Quraisy mana tahu itu. Orang Quraisy penyembah berhala, mereka nggak punya kitab suci. Kalau dikatakan kepada orang Quraisy, ingatlah ketika Musa. Musa siapa? Makanya kalau kita betul-betul jeli, belajar Quran itu kalau sama Ustadz, bukan belajar Quran, belajar dogma. Begitu. Makanya ini yang perlu kita utarakan kepada orang-orang banyak. Begitu. Saya sebenarnya jujur ya, Edis ya.
Saya sebelum nonton Bang Edis, saya nonton Bang Edis sekitar ada 6 bulanan ke sini ya. Cuma sebelum saya nonton Bang Edis, saya juga istilahnya punya pemikiran beda dari orang Islam rata-rata gitu ya. Ya. Ya, kalau menurut saya sih memang benar kata Bang Edis itu memang benar. Banyak yang nggak nyambungnya isi Al-Quran sama yang dah terjadi sama buat umat Islam gitu. Ya. Nah, sebenarnya Satu saya kasih contoh. silakan. Di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad naik ke langit ke-7, diperintah sama Allah sholat 50 kali. itu bukan dalam Quran. Itu dalam cerita-cerita hadis. Cerita hadis, oke. Nah, yang jadi pemikiran sama saya, Muhammad naik dikasih Tuhan 50, turun ketemu malaikat Jibril, minta ditawar naik Ketemu lagi. Ketemu Musa. Musa. Ya, jadi ketemu Musa, terus Musa bertanya, "Wahai Muhammad, berapa kali kamu disuruh sholat?" 50 kali. Balik, katanya. Ya. Tawar. Nah, ditawar jadi 45. Balik lagi, ketemu Musa. Udah berapa Muhammad? 45. Masih kebanyakan. Balik lagi. Pokoknya dibikin ke oplet dia. Nah, itu cerita-cerita dalam hadis. Silakan lanjut ya. Jadi kesimpulan saya, Tuhan itu kan pencipta manusia. Kalau Tuhan pencipta manusia, otomatis Tuhan itu tahu kan kemampuan manusia. Betul. Nah, sekarang Tuhan menguji dulu, dikasih 50 sholat sehari semalam. Sementara Tuhan tahu kemampuan barang bikinannya. Makanya menurut saya pada waktu itu Allah itu lagi bercanda. Loh, kenapa? Ini serius loh. Karena begini, coba dalam satu kali sholat berapa banyak waktu yang habis? Ambil air wudhu, betul? Berangkat ke masjid, bla bla. Kita bikinlah dalam satu kali sholat dari mulai angkat bangunin badan sampai ambil sampai pulang ke rumah. Kita bikin 15 menit atau 10 menit lah, gitu. 10 menit kali 50, udah berapa menit? 24 jam manusia tidak mungkin tidak tidur, betul. Dalam satu hari manusia tidur kurang lebih 7 jam. Kapan kerjanya? Kapan nyuci piring? Kapan nyeboin anak? Ini waktu Allah suruh sholat 50 kali, serius atau bercanda? Begitu. Makanya memang Bang, kalau dipikir-pikir, memang cerita-cerita tentang Muhammad itu banyak cerita-cerita fiktifnya. Makanya sekarang banyak cendikiawan orang-orang terpelajar Islam itu sudah melakukan rekonstruksi. Mun'im Siri, dia orang Madura, itu salah satu muslim tapi pinter dia. Dia menulis satu buku yang berjudul Islam Revisionis. Jadi mulai memikirkan ulang apa sebenarnya yang dinarasikan oleh agama Islam dan apa yang dinarasikan oleh para pengkhotbah dongeng gitu. Jadi kita harus benar-benar apa yang sungguh-sungguh Islam ajarkan dan apa yang orang-orang ajarkan tentang Islam tapi yang bumbu-bumbu dongeng. Saya rasa semua orang pasti pengen Islam yang betul-betul Islam yang ajarkan. Bukan yang guru-guru ustadz dongengkan. Gitu, Bang. Terima kasih, Bang. Saya pernah dengar siarannya Bang Edis pernah ngomong, bisa jadi Muhammad ini ada dua, Muhammad yang baik sama Muhammad yang jelek. Pernah Bang Edis ngomong begitu kan? Ya, jadi kalau kita betul-betul merujuk kepada sosok Muhammad yang di dalam Quran, Muhammad tuh hanya disebut 4 kali. Hanya 4 kali. Nah, sosok Muhammad ini merujuk ke siapa sebenarnya? Nah, ini saya belum mau bicarakan di sini karena nanti ini akan kontroversi dulu. Tapi yang jelas sosok-sosok di dalam Quran yang dikatakan tentang Muhammad itu sebenarnya tafsiran-tafsiran orang bahwa itu Muhammad gitu. Karena kalau betul-betul menyebut kata Muhammad itu hanya 4 kali.
Yang lain itu disebut nabi. Wahai nabi, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Nah, kata nabi ini ditafsirkan oleh orang sebagai Muhammad. Begitu. Itu panjang, agak sedikit dalam. Cuman kalau tema itu saya khusus lah sama orang-orang yang agak-agak ini. Kalau yang masih awam-awam jangan dulu. Sedangkan yang ringan aja mereka udah kejang, apalagi yang berat. Begitu, Bang. Sebenarnya Bang Idis ya, saya udah 6 bulan ini mengikuti Bang Idis ya. Kalau menurut saya, muslim-muslim yang naik, bukannya dia nggak ngerti, bukannya dia bego, bukannya apa, enggak ya. Cuman menurut saya sebelum kenal sama Bang Idis, saya juga pernah ngobrol-ngobrol masalah ini. Cuman jawaban yang orang-orang yang mengerti agama itu jawabnya apa? Agama tidak bisa pakai logika, gitu jawabnya. Jadi, setiap Bang Idis ngomong di sini, mereka memang yang Bang Idis bilang itu nyata, kebenaran, cuman dia nggak bisa memakai logika. Nah, sementara banyak ustadz-ustadz yang ngomong, yang ngejawab ke saya, agama itu tidak bisa pakai logika, itu kuasa Allah katanya. Itu. Ya. Makanya setiap Bang Idis debat sama orang muslim, ya pasti mentok. Ya, itulah Bang ya. Jadi memang harus kita bedakan mana yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, mana yang hanya ikut-ikutan dogma. Karena yang sering saya lihat, yang dipelajari, yang sungguh-sungguh diajarkan itu membaca huruf hijaiyah. Dari kecil sampai besar. Ini bacanya bukan tak, sa, bukan ab. Itu aja yang dibahas. Dari dulu yang dibahas membaca huruf hijaiyah, bagaimana tanwin ketemu ini, nun mat ini apa ketemu ini, bacaannya bagaimana, kol-kolannya bagaimana, itu. Makanya pinter banget kalau soal baca membaca, tapi pemahaman zong. Begitu. Karena sudah dicekokin, baca satu huruf dapat pahala masuk surga. Masa baca huruf Arab masuk surga? Gimana jalan ceritanya? Jadi yang saya lihat di sini ada pembentukan sebuah pemahaman bahwa huruf Arab itu suci, mulia, di surga nanti berbahasa Arab, doanya bahasa Arab, apa-apanya Arab. Kita udah dijajah dengan pengertian yang kayak begitu. Masa Tuhan taunya orang Arab, taunya bahasa Arab, kalau nggak bahasa Arab nggak sah. Ini apa-apaan? Di dalam Quran nggak ada. Doalah kamu dalam bahasa Arab, nggak ada. Begitu. Oke, hanya itu Bang. Kita kasih kesempatan ya kepada yang lain ya. Oke, terima kasih banyak Bang Idis ya. Sama-sama Bang. Oke. Nah, udah marah istri kan? Nah, udah dimarahin istri. Bang. Gimana? Gimana? Ini ya. Nah. Dalam ayat tuh kan Rob disebutkan untuk Al-Aziz. Ini menurut pandangan saya nih ya. Oke, memang iya, tapi tidak untuk dinyatakan Tuhan. Tidak untuk dinyatakan sebagai lawan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan halnya gini, ibarat abang di rumah manggil orang tua ibu, guru di sekolah dipanggil ibu, apakah sama dia yang melahirkan abang? Dengan beda. dua kata yang sama. Betul. Iya, dengan dua kata yang sama. Nah, tapi maknanya beda, karena maknanya luas. Maknanya nggak beda, maknanya sama, orangnya yang beda. Maknanya sama, tapi orangnya beda. Gimana Anda itu? Maknanya sebagai pelindung, Tuhan juga sebagai pelindung, Bang. Oke, tapi dia berarti Tuhan kita, sedangkan Oke. Al-Aziz itu sebagai pelindung itu Tuhan, Bang. Nah, makanya Karena dia itu memberikan gara-gara tempat untuk terjemahan. Yusuf. Kalau
kita merujuk Berarti kepada yang salah itu terjemahan, bukan ayatnya, penerjemahnya. nah makanya Karena itu saya artinya bilang luas. harusnya Allah diterjemahkan jadi Tuhan bukan Tuhan. Itu kan menurut dari yang Kristen tadi, dari pendapat yang gereja. Oke, pendapatnya. ketika Yusuf berkata Al-Aziz ya Robbi ya Al-Aziz, terus Al-Aziz juga ngomong ya Robbi ya Allah. Dalam bahasa Arabnya sama atau beda? Dalam bahasa Arabnya sama, tapi pengertiannya kan beda, Bang. Kalau Pengertiannya kita ngomong ya sama, Rob, ya beda. Tuhan, itu kan Pengertiannya sama. Seartinya sama-sama yang memimpin, yang mengendalikan. iya, tapi tidak bisa disamakan dengan dua Tuhan. Itu kan pendapatmu jadi dua Tuhan, Bang. Dua rob atau tidak? Memang dua Rob, tapi Ya tidak berarti sudah, ada dua berarti Tuhan. dalam agama Islam ada dua rob. Nah tergantung rob ini mau diterjemahkan apa. Kalau Tuhan ya Tuhan semua, jangan satu Tuhan satu Tuhan. Artinya tidak konsisten. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris, Allah itu juga my Lord, Al-Aziz juga my Lord. Tapi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jadi tuanku yang satu Tuhanku. Ya Loh, itu kok kan dari beda-beda? terjemahan kaum Quraisy sama kayak abang. Kaum Nah, Quraisy. makanya yang saya bilang begini, kalau kita mau jujur apa adanya, Islam dan Kristen ini diskusinya sekarang lebih terarah. Jadi ketika orang Kristen berkata kepada Yesus, kuriosku, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di surga. Jadi pertanyaannya jangan salah, kurios kok mati? Kurios mati Yesus, Sang Mesias, Bapa di surga nggak pernah mati. Sama seperti ketika kalian saya berkata kepada kalian, Rob kalian yang satu udah mati. Nah, Rob kalian yang mati siapa? Yang Al-Aziz, bukan Allah, kan gitu. Kalau diskusi begitu kan lebih terarah, gitu loh. Jadi supaya kita itu tidak debat kusir, kalau kita melihat kosakata, kita harus ngerti artinya. Begitu. Jangan Tuhan kok lahir dari selangkangan. Kalian mau ngomong Yesus, tapi Yesus kalian fitnah Bapa di surga. Bapa di surga nggak pernah dilahirkan dari selangkangan. Nah, bagaimana dengan Rob kalian yang lahir dari selangkangan? Yaitu Muhammad. Gimana? Bang, abang turunkan saya bang, nanti saya ribut sama istri saya. Bang. Baiklah, ya sudahlah ya. Terima kasih, Tapi kalau saya tunjuk satu ayat Quran, abang nanti boleh mukul istri abang itu. Nanti panjang lebar lagi diskusinya. Ya udahlah, kuturunkan ya bang ya. Oke, baik saya Terima kasih. turunkan. Yang ingin membantah bahwasanya Muhammad itu adalah Rob bagi umat Islam? Saya gini bang ya. Kalau menurut saya ini kurang berilmu juga orangnya bang. Cuman saya dari tadi nonton, saya ada juga pendapat lain sih bang. Begini, kita kalau pakai pendapat apa, nanti kita debat bang, debat kusir, nggak karu-karuan. Iya. Lebih baik kita itu menggunakan dalil-dalil yang ada di dalam Quran, yang ada di dalam hadis. Nah, tadi kita sudah menunjuk surat Yusuf ayat 23. Yusuf di situ berkata, "Innahu Rabbi." Sesungguhnya Robku. Nah, siapa Robku di situ adalah Al-Aziz, suaminya Zulaikha. Nah, berdasarkan dari situ bahwa kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Kalau manusia tersebut memiliki kuasa, kalau manusia tersebut memimpin, kalau manusia tersebut mengendalikan, begitu. Atau mengajar, guru dan lain sebagainya. Nah, makanya berdasarkan ayat tersebut, maka kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Itu sudah dijelaskan oleh banyak pendebat-pendebat Islam. Zuma, Rifa, siapa lagi? Ketua APII, begitu. Iya, iya. Kalau saya kurang paham itu Rob itu bahasa Arab bang ya. Betul.
bahasa Arab yang tertulis di dalam Al-Quran ya. Kalau saya sih Bang, Rob itu seperti kita, kan tadi abang yang tadi kan sudah menjelaskan Bang, banyak yang artinya luas gitu Bang. Ya, jangan Bisa, diterjemahin, Bang. Kalau diterjemahin, kita artinya ngomong terjemahan. Jangan diterjemahkan. Intinya, kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Betul? Iya, betul. Oke. Nah, bagaimana posisi Muhammad di tengah-tengah umat? Di tengah-tengah umat sebagai Rasul. Nah, bagaimana Zuma, bagaimana mereka berkata Muhammad sebagai Rob di tengah-tengah umat Islam? Jadi Muhammad di tengah-tengah Islam sebagai Rob. Ya iyalah. Karena Anda mengikutinya, karena Anda dipimpin olehnya, makanya dia Robmu. Gimana? Saya masih fokus sama surat Yusuf tadi Bang, nggak fokus ke Muhammad. Oke, ya udah gak usah ke Muhammad. Surat Yusuf ayat 23. Berarti di situ ada berapa Robnya? Di situ tertulis 2. Jadi suaminya Zulaika dipanggil Rob, sama itu beda Tuanku dengan Tuhanku itu Bang. Iya, kalau terjemahannya. Ya makanya diterjemahkan itu suratnya. Kalau Terjemahan bahasa Indonesianya beda, terjemahan bahasa Inggrisnya sama. Bang, di terjemahan bahasa Inggris Bang, Lord juga itu. Allah itu Lord, suaminya Zulaika itu juga Lord. Berarti 2 Lord itu. Berarti maksud abang, iya itu berarti tafsiran abang itu 2 Tuhan di situ. Ya 2 Rob lah, 2 Tuhan. Gimana abang ini? Yang tidak konsisten itu adalah para penerjemah. Kenapa? Kadang-kadang diterjemahkan Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Nah, makanya saya kemarin Bang sudah membuat satu observasi bahwa huruf H kadang-kadang itu dihilangkan di dalam sebuah kata, tetapi artinya sama saja. Itu masih ada sampai sekarang bekas-bekasnya. Contoh, kata tahu dengan tahu. Ya. Saya tidak tahu di mana keberadaannya. Saya tidak tahu di mana keberadaannya. Nah, sama itu. Tahu dengan tahu itu sama. Atau misalnya pahit dengan pahit. Kopi ini rasanya pahit sekali. Kopi ini rasanya pahit sekali. Sama. Jadi huruf H itu kadang-kadang dihilangin, artinya nggak berubah. Nah, sementara khusus untuk kata Tuhan dengan Tuhan, karena masyarakat udah kadung mengatakan berbeda, ya udah jadi begini. Sampai sekarang jadi beda. Tuhan dengan Tuhan beda sekarang. Padahal aslinya ya sama aja. Sama aja, Bang. Jadi tafsiran abang ini Tuhan dengan Tuhan itu sama di Sama. Quran surah Bukan Yusuf. tafsiran saya, Bang. Menurut Tafsiran ahli, siapa itu Bang? oke, menurut ahli bahasa itu tertulis di sini ya. Saya kasih tahu ya, Bang ya. Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya kata yang sama persis. Tetapi seiring dengan berubahnya waktu, zaman, masyarakat menganggapnya jadi berbeda. Ntar saya tunjukkan dulu ya, Bang ya. Ntar ya. Iya Bang ya. Sebentar, sabar. Sabar Bang ya. Kita tunjuk dulu. Sabar. Nih Bang ya. Oke, kita baca nih. Kita kalau membaca kajian-kajian secara ilmu linguistik, bahasa, ya ini. Dalam pemikiran monoteistik, nih sebentar ya, asal usul kata ya, kita lihat.
asal usul kata. Bentar. Tinjauan akademis dari etimologi nih. Nih, kata Tuhan dalam bahasa Melayu berasal dari kata tuan. Nah, jadi kata Tuhan tuh asalnya dari kata tuan itu. Buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata tuan dan Tuhan adalah Ensiklopedia Populer Gereja oleh Adolf Hucken tahun 1976. Menurut buku tersebut, arti kata Tuhan ada hubungannya dengan Melayu kata tuan yang berarti atasan atau pemilik atau penguasa. Begitu. Sama itu, Bang. Makanya dalam bahasa Inggris ya Lord. Suaminya Zulaika itu Al-Aziz itu disebut Lord. Allah juga Lord, sama-sama Lord dua-duanya. Makanya kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu lebih mantap. Zaman dalam bahasa Indonesia jadi dua. Nih, ahli bahasa Remy Shaldo menemukan bahwa perubahan kata Tuhan yang bersifat insani menjadi Tuhan yang bersifat ilahi bermula dari terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu oleh karya Melchior Lejdekar yang terbit pada tahun 1733. Ini asal muasalnya. Begitu. Makanya dalam Quran kata Rob itu ya Rob untuk Al-Aziz ya Rob, untuk Allah ya Rob, begitu. Jadi siapa orang Melayunya yang sudah menyesatkan umat muslim di Indonesia ini, Bang? Gak ada yang menyesatkan, cuman terjemahan orang Islam nyontek-nyontek dari terjemahannya orang Kristen. Jadi salah diterjemahkan atau gimana, Bang? Salah diterjemahkan. Harusnya nih ya, kalau kita sama-sama konsisten, mau pakai kata Tuhan harus Tuhan semua. Kalau Tuhan, Tuhan semua. Karena bahasa aslinya ya sama. Begitu. Jadi Yusuf di situ punya dua Tuhan. Dua Tuhan atau dua Tuhan. Karena dalam bahasa Arabnya dua Rob di situ. Nah, malah ketawa dia. Abang ini jujur, Bang ya, saya ini penonton setia Abang. Saya ini Muslim, Bang. Tapi saya lihat Abang ini sukanya ngobrol sama orang-orang kosong seperti saya, Bang. Coba Abang cari orang yang lebih berilmu, yang lebih Udah punya saya tunggu data. Bang. Sudah 365 hari Bang. Sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Orang Saya yang dari Abang tadi. sebut-sebut itu nggak ada. Gimana? Abang turunkan tadi ada yang pintar ibu-ibu itu, yang dari luar negeri itu. Abang turunkan, pertanyaannya terlalu menusuk di hati Abang kayaknya. Yang mana? Yang perempuan tadi yang pakai jilbab yang di mobil. Iya, berjilbab, tapi Kan mukanya kan syaratnya sudah saya bilang Bang, kalau ke sini nyala kamera, kalau nggak nyala kamera gimana? Itu tuh saya lagi lihat orang di kolom komentar. Ini Margaret ini Bang, dia cerdas Bang, tapi nggak pernah berani naik. Katanya tuh sudah Margaret nak kau Margaret. Berat ini si Margaret ini. berarti kosong dia itu. Gimana? Kosong dia itu. Ya jelas kosong lah, orang beraninya aja cuman ketik-ketik. Gimana? Banyak orang Bang menanggapi saya itu bisanya apa? Buat VT, ketik-ketik. Kalau suruh kayak begini mana berani? Dia beraninya cuma debat sama video. Coba dia langsung berdebat, selesai dia. Makanya pernah saya bilang, kalau Abdul Somad, makasih Bang PG, kalau Abdul Somad maupun Ustadz Adi Hidayat buka forum debat dengan saya, besok nggak ada lagi yang mau dengar mereka ceramah. Kenapa? Karena saya pastikan Abdul Somad dan Adi Hidayat akan mengiyakan semua omongan saya. Pegang omongan saya. Kalau Abdul Somad berdebat dengan saya atau Adi Hidayat, saya akan buat mereka berdua mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Nah,
gimana? Abang ini harus banyak diiyakan. Sebenarnya bang, Abdul Somad sama Adi Hidayat itu beda kelas bang. Nggak Ya mau beda dia debat kelas sama lah orang kalau kayak abang kelas ini. beda kelas mereka itu cuman kelas monolog. Kelas mereka itu Ya, saya tahu maksud abang. cuman ngomong, tidak ada yang berani bantah, ya beda kelas. Bang, dengerin Ya, ya Bang dia- ya. abang Kalau tahu, orang Bang. ceramah, Bang, kalau orang ceramah ada nggak yang bantah? Ya orang ceramah nggak boleh bicara bang. Nah iya, makanya dengerin. omongan dia terasa benar karena nggak ada yang bantah. Sama seperti ketika presiden ngomong, saudara, bahwasanya Indonesia terbukti bahagia. Nggak ada yang bantah ya benar namanya. Namanya nggak ada. Iya nyapu. Nah, udah marah istri kan? Nah, udah dimarahin istri. Bang, Gimana? diam. Gimana? Ini ya, Ah. dalam ayat tuh kan Rob disebutkan untuk Al-Aziz. Ini menurut pandangan saya nih ya. Oke, memang iya, tapi tidak untuk dinyatakan Tuhan. Tidak untuk dinyatakan sebagai lawan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan halnya gini, ibarat abang di rumah manggil orang tua ibu, guru di sekolah dipanggil ibu, apakah sama dia yang melahirkan abang dengan dua Beda. kata yang sama? Betul. Iya, dengan dua kata yang sama. Nah, Tapi maknanya beda karena maknanya luas. maknanya nggak beda, maknanya sama, orangnya yang beda. Maknanya sama, tapi orangnya beda. Gimana Anda itu? Maknanya sebagai pelindung, Tuhan juga sebagai pelindung, Bang. Oke, tapi dia berarti- Tuhan kita, sedangkan Oke. Al-Aziz itu sebagai pelindung itu Tuhan, Bang. Nah, makanya Karena dia itu memberikan gara-gara tempat terjemahan. untuk Yusuf. Kalau kita merujuk Berarti kepada yang salah itu terjemahan, bukan ayatnya, penerjemahnya. nah makanya Karena itu saya artinya bilang luas. harusnya Allah diterjemahkan jadi Tuhan, bukan Tuhan. Itu kan menurut dari yang Kristen tadi, dari pendapat yang gereja. Oke, pendapatnya. ketika Yusuf berkata Al-Aziz ya Robbi ya Al-Aziz, terus Al-Aziz juga ngomong ya Robbi ya Allah. Dalam bahasa Arabnya sama atau beda? Dalam bahasa Arabnya sama, tapi Iya. pengertiannya kan beda, Bang. Kalau Pengertiannya kita sama ngomong ya kok Robnya beda. Tuhan, itu kan sama. Pengertiannya sama. Seartinya sama-sama, yang memimpin, yang mengendalikan. Iya, tapi tidak bisa disamakan dengan dua Tuhan. Itu kan pendapatmu jadi dua Tuhan, Bang. Dua rob atau tidak? Memang dua rob, tapi Ya tidak berarti sudah, ada dua berarti Tuhan. dalam agama Islam ada dua rob. Nah, tergantung rob ini mau diterjemahkan apa. Kalau Tuhan, ya Tuhan semua. Jangan satu Tuhan, satu Tuhan. Artinya tidak konsisten. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris, Allah itu juga my Lord, Al-Aziz juga my Lord. Tapi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jadi tuanku, yang satu Tuhanku. Ya Loh, itu kok kan dari beda-beda? terjemahan kaum Quraisy sama kayak abang. Kaum Nah, Quraisy. makanya yang saya bilang begini, kalau kita mau jujur apa adanya, Islam dan Kristen ini diskusinya sekarang lebih terarah. Jadi ketika orang Kristen berkata kepada Yesus, kuriosku, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di surga. Jadi pertanyaannya jangan salah, kurios kok mati? Kurios mati Yesus, Sang Mesias, Bapa di surga nggak pernah mati. Sama seperti ketika kalian saya berkata kepada kalian, Rob kalian yang satu udah mati. Nah, Rob kalian yang mati siapa? Yang Al-Aziz, bukan Allah, kan gitu. Kalau diskusi begitu kan lebih terarah, gitu loh. Jadi supaya kita itu tidak debat kusir, kalau kita melihat kosakata, kita harus ngerti artinya. Begitu. Jangan Tuhan kok lahir dari selangkangan. Kalian mau ngomong Yesus, tapi Yesus kalian fitnah Bapa di surga. Bapa di surga nggak pernah dilahirkan dari selangkangan.
Nah, bagaimana dengan Rob kalian yang lahir dari selangkangan? Yaitu Muhammad. Gimana? Bang, abang turunkan saya bang, nanti saya ribut sama istri saya. Bang. Baiklah, ya sudahlah ya. Terima kasih, Tapi kalau saya tunjuk satu ayat Quran, abang nanti boleh mukul istri abang itu. Nanti panjang lebar lagi diskusinya. Ya udahlah, kuturunkan ya bang ya. As-Sa'di, Imam As-Sa'di. Ya, kamu terima nggak? Itu ulama ahlu sunnah yang mempunyai tafsir Al-Quran. As-Sa'di namanya. Di situ Oke. saya mau dikasih tahu ini menurut ulama di situ nggak ada kata mensempurna. Mau terima nggak, Aban? Ya mau terima kalau itu memang ya ada ketidaksempurnaan di situ. Ya udah. Mau kita saya lihat. terima. Kita Iya, lihat, silakan. Ya, bukan menurut saya ini. Ya nggak apa-apa. Ya, menurut ulama yang kamu bilang warasatul anbiya. Tapi tadi itu Bang Majid, kan saya sudah sampaikan ya, ada ulama su, ada ulama khair gitu loh. Berarti Ya, kita- menurut Anda ini Al-Sa'di ulama su. Saya tidak mengatakan begitu, tetapi kalau yang ditafsirkan itu tidak sesuai ya, saya Tidak sesuai kepala Anda. Berarti su. Halo? 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 Suara saya ada nggak? ada. Ban Hijrah? Bang Majid, Ya. saya terus terang tidak seperti Anda ya. Anda memang mempersiapkan referensi dari berbagai mungkin kitabnya bisa segunung itu loh. Tapi saya ingin Bukan mesti begitu, Mbak. Biar abang itu tahu, itu kebenaran itu nggak ada satu kebenaran, Mbak. Banyak nih. betul memang makanya tadi saya sampaikan Bang Majid. Sabar, tahan Bang dulu. Majid, Bang Majid tadi kita kan bicara terkait sumber, habis itu terkait di mana. Sebentar, jangan dipotong dulu. Kitab Nabi Sekarang lari Muhammad. ke sana gitu loh. Jadi Bang Majid sendiri ternyata sebenarnya yang tidak konsisten gitu loh dengan pertanyaannya gitu. Sabar dulu. Kamu yang bernarasi, Pak, bukan saya. Mbak Ijra itu nggak nyadar diri, kamu bernarasi kitab Ya udah Al-Quran. silakan sudah saya tunggu. Saya Yang bernarasi Dulu. kitab Quran mensempurna kitab sebelumnya saya apa kamu? Tanya yang penonton itu 580 orang. Yang bernarasi Quran mensempurna kitab sebelumnya siapa? Saya apa Anda? Iya, Bang Majid udah lihatkan aja Bang Majid. Majid, saya masih ambil air minum dulu. Ya. Santai ya. Ambil Aku kopi dulu. tanya, itu kamu berkataan itu dasar Qurannya apa tafsirnya? Kata dia tafsir. Saya bilang tafsir itu Quran nggak? Apakah semua umat Islam sepakat tafsir yang itu? Saya tunjukin ulama yang tidak buka itu maknanya. Ya, saya pakai data ini. Nih saudara. Saya nggak. Nih, surah Al-Ma'idah ayat 48 di Al-Quran website itu. Nih. Ya, yang semua umat Islam dipakai sana. Itu di situ punya tafsir nih, tafsir itu yang diakui dari pemerintah Saudi, termasuk ulama As-Sa'di. Kalian saudara cek siapa itu menafsirkan Al-Imam As-Sa'di, cek validasinya apa, dianggap di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tafsir As-Sa'di validasi nggak? Coba cek ulamanya dulu. Nah, ini wanzal ilaikal kataba bil haqqi ayat ini ya tafsirnya. Apa kata Imam As-Sa'di? Wa muhaiminan alaihi, yang dia bilang itu ditafsirkan jadi mensempurnakan kitab sebelumnya. Ini bahasa Arab. Wa muhaiminan alaihi, ini dalam kurun, ini tafsirnya apa? Jadi muhaiminan alaihi bukan sempurna, tetapi menisi apa yang diisi kitab-kitab sebelumnya. Gak ada kata sempurna di situ, Bang. Mana kata sempurna? Bahasa Arab mensempurna kitab-kitab sebelumnya. Coba silakan dibaca di sini. Ada nggak? Ay mustamilan ala mastamalat alaihi al-kutub as-sabiqah. Mana kata sempurna di situ? Ini menurut Imam As-Sa'di, mufassir Al-Quran. Jadi menurut Imam As-Sa'di ulama, gak ada kata mensempurna kitab sebelumnya. Gimana?
Saya kasih ulama. Iya, oke. Saya coba jelaskan ya. Oke, saya coba tanggapi. Begini Bang Majid ya. Kita yang tinggal di Indonesia ini ya tahu. Oke, yang jenengan sebutkan tadi, sampai sebutkan tadi juga menjadi rujukan gitu loh ya. Tetapi kita juga punya rujukan di Indonesia ini gitu loh. Ya. Ulama-ulama kita yang di Indonesia ini menerjemahkan daripada Quran itu seperti saya sampaikan tadi. Ya. Tetapi berarti bukan itu di Indonesia itu yang paling benar kan? Berarti ada mendapatkan lain. Loh, iya memang saya sendiri tidak menafikan yang lain ya, tetapi kami sebagai orang, jangan A dulu ya toh. Anda boleh meyakini si A si B, saya juga boleh dong meyakini ulama kami. Itu As-Sa'di bukan ulama Indonesia, itu ulama khusus umat Islam, Man. Bukan ulama Indonesia, bukan ulama itu. Jadi juga ulama Indonesia mengikuti sumber kayak itu, mufassir Al-Quran, At-Tabari, As-Sa'di. Jangan seolah-olah Indonesia itu berdiri sendiri, mereka mengikut loh. Ya tidak, saya tidak mengatakan berdiri sendiri, tidak. Tetapi saya kebetulan mengikuti ulama-ulama yang ada di negeri kami gitu loh ya. Kebetulan yang diajarkan ulama di negeri kamu bukan mufassir Al-Quran, tapi pengikut. Begini Bang Majid. Oke, Bang Majid sebentar, saya juga menjelaskan Bang Majid. Satu lagi ada Imam At-Tabari. Kamu pernah nggak tafsir At-Tabari? Ya, pernah. Oke. Itu Lanjut, Bang. menurut Anda itu sekelas Imam At-Tabari gimana? Lagi-lagi begini Bang, ya. Oke, kalau kita bicara ini kelas Imam At-Tabari apa? Coba jawab dulu. Ini dianggap Imamul Mufassirin bukan namanya? Ya betul memang ya, ahli tafsir yang inilah yang sudah masyhur lah ya. Tapi begini Bang, Oke, mohon maaf. coba kita lihat dia mentarjamakan apa itu. Nih, wa nahwa fi zalika qala ahli tawin anna ikhtalafat ibaratuhum minhu. Kita langsung ke intinya ini. Wa qala ba'dhum ma'na wa qalu muhaiminan alaih ma'nahu aminun alaih. Nih. Oke, begini saja Bang Majid. Oke lah ya. Bang Majid sudah menunjukkan data-data itu. Sekarang kalau menurut Bang Majid apa itu artinya? Ya, kalau saya berpendapat begini ya, Hijrah berpendapat bahwa Quran itu penyempurna daripada mana ulama di tafsir itu mengatakan disempurna. Aku tunjukin dua ulama yang besar ahli tafsir, tidak ada satu orang yang menyatakan itu sempurna. Menyempurnakan iya. Oke, kalau Anda mengatakan ini tidak. Ini Imam At-Tabari loh, Imam At-Tabari sama Imam As-Sa'di. Makanya sekarang saya balik nanya ya tahu. Kalau Anda mengatakan tidak, apa itu arti daripada ayat tersebut? Ya sama. Saya dengan ulama yang tadi itu saya setuju. Karena Al-Quran itu melanjutkan risalah-risalah nabi-nabi sebelumnya. Bukan artinya mensempurnakan. Karena setiap nabi itu membawa syariat dan manhaj yang udah sempurna. Karena lihat ayatnya. Likulli minkum ja'alna syara'ata wa manhaja. Maja syariat Nabi Musa berarti syariat Nabi Musa nggak sempurna. Begitu. Berarti semua keyakinan sama menurut Bang Majid begitu? Beda loh. Ini Allah bilang beda. Likulli minkum ja'alna. Tetapi beda itu bukan artinya tidak sempurna, Bang. Bukan, tadi sudah jangan dikasih ilmu ketawa sudah ya. Bang Anda Majid ini bernarasi seolah-olah mensimpulkan. Saya tidak bilang semuanya sama. Di sini Allah membedakan syariat Nabi Musa tidak sama seperti syariat Nabi Isa. Oke, menurut Anda Quran ini tidak penyempurna ya. Terus menurut bukan kata saya, kata ulama, tidak ada kata di sini sempurna tuh. Wa aslul aiman Oke. Ulama. Iya, oke kata ulama. Terus kalau menurut Bang Majid gimana? Oke, kalau menurut Bang Majid ya Quran ini bukan penyempurna. Terus yang sempurna itu yang mana menurut Bang Majid? Duh, masa saya nggak boleh nanya Bang Majid? Ya, giliran saya nanya nggak boleh. Saya jawab tadi, Pak. Al-Quran itu menteruskan risalah Nabi sebelumnya. Itu artinya jadi bukan penyempurna berarti ya? Bukan. Karena risalah sebentar. Karena risalah Nabi itu juga sempurna, Pak. Bukan nggak sempurna. Jadi kamu tuh bilang risalah Nabi Musa nggak sempurna? Belum sempurna. Belum sempurna, tapi diridai Allah. Tetap diridai, cuma belum sempurna.
Jangan pakai ilmu ketawa lagi, kita belum kelar diskusi. Mana dalilnya Pak? Risalah Musa tidak sempurna mana? Belum sempurna. Nah, yang ini tadi Al-Maidah ayat 48. Mana di situ nggak dikatakan Al-Maidah? Mana di situ dikatakan risalah Musa nggak sempurna mana? Oke, memang tidak disebutkan secara spesifik nama kitabnya, tetapi di situ jelas kan? Mana jelasnya Pak? Ulama juga nggak bilang itu disempurna. Sebentar, jangan dipotong dulu ya. Membenarkan apa yang kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya. Bukan membenarkan, Pak. Gitu Bukan loh. di situ nggak ada kata membenarkan, Pak. Belajar bahasa Arab, Pak. Musaddiqan itu bukan membenarkan. Bukan membenarkan tidak yang benar. Membenarkan musaddiqan lima bainahi artinya mengakui kesahihannya kitab-kitab sebelumnya. Itu artinya musaddiqan. Bukan membenarkan. Oke, siap. Oke, begini Bang Majid. Kalau Bang Majid punya pemikiran itu bukan membenarkan tapi mengakui, berarti keyakinan sebelumnya semua benar begitu. Memang syariat Nabi Musa nggak benar, Bang? Loh, makanya tadi belum sempurna kalau menurut saya, gitu loh Bang Mana Majid. ayatnya? Mohon maaf kalau kita beda nggak apa-apa ya, kita tetap santai ya. Ada sesuatu dari Allah belum sempurna. Begini Bang, contoh bab sholat Bang ya. Mohon maaf ini, ya makanya jangan dikasih ilmu ketawa dulu Bang. Ini belum kelar Bang. Ibarat Berarti pertandingan syariat belum Musa kelar itu gitu syariat loh. Musa dari Allah, berarti Allah nggak sempurna, menurunkan sesuatu yang tidak sempurna. Bukan tidak sempurna, belum sempurna. Begini Bang, contoh Bang ya, di dalam. dari Allah kan syariat Oke, Nabi sebentar. Musa itu dari Allah apa dari diri Musa sendiri? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Makanya ya mulai zaman Musa, Ibrahim hingga Nabi Isa itu ya, bab sholat saja. Mohon maaf ini, bab sholat itu ya hanya berupa gerakan saja. Ada berdiri ya, ada ruku, ada sujud, kan begitu. Termasuk di, sebentar jangan dipotong dulu, termasuk di Nehemia 8 ayat 6 itu juga jelas itu. Ada amin, di belakangnya ada mengangkat tangan ya. Akhirnya sama baginda Rasul disempurnakan Bang. Sebagai apa? Khotaman Nabi tadi itu. Penutup para nabi. Enggak apa-apa. Sampai bilang Allah boleh enggak apa-apa gitu. Tapi itu yang kita yakini sebagai sumber daripada keyakinan umat muslim gitu loh. Cara berpikir gimana sih? Berarti Gimana? kalau Menurut Anda? Kalau syariatnya Musa itu, kalau syariatnya Musa dia cara berpuasanya begitu, berarti tidak sempurna, harus mengikuti Nabi Muhammad baru sempurna begitu. Bukan, ini contohnya Bang ya. Kalau kita ini penyempurna ya, contoh ini. Kamu tahu nggak di dalam ayat itu tadi yang kita Sebentar. baca? Saya kasih contoh saja, kita pakai logika juga ini. Kurban itu diajarkan Nabi Ibrahim. Apakah kita menolak sebagai muslim? Tidak. Karena kita memang menyempurnakan gitu loh. Hari Raya Kurban itu loh Bang, itu punyanya Ibrahim Bang, bukan punyanya baginda Rasul Muhammad SAW. Tetapi kita sebagai muslim mengimani itu ya, mengikuti itu karena apa? Itu menjadi ajaran baginda Rasul sebagai penyempurna. Beda cara itu bukan artinya tidak sempurna. Berarti Anda ini menuduh Allah dan menuduh Rasul-Rasul itu menabawa ajaran yang nggak sempurna. Sedangkan semua Allah menakui kesahihan kitab-kitab sebelumnya. Masa Allah menakui Muslim disesatkan ulama? Di mana Muslim menyesatkan? Salah satunya adalah salah satunya adalah Anda tidak mengerti isi Quran karena Anda waktu baca Quran baca Arabnya doang, betul? Iya Bang, tapi kan bisa saya baca, kan ada teksnya kapan saya mau. Lalu kenapa Anda tidak tahu Yusuf dimasukkan ke sumur? Tidak tahu, memang Bang, saya tahu pandai baca. Iya, karena Anda hanya membaca huruf Arabnya saja. Itu selagi saya mau baca teksnya saya baca. Ya sudah, sekarang begini. Terus saya pahamin juga, cuma Oke, saya sekarang dia yang tahu aja, Oke. Nabi Isa alaihissalam, betulkah dia punya murid yang disebut Hawariyun? Saya tidak pernah tahu itu, Bang. Tidak tahu lagi. Makanya saya teringat dengan ceramah. Oke. Saya teringat dengan salah satu ceramah Ustadz almarhum Munzir Situmorang. Ya, dia sempat mualaf, tapi ini ceramahnya yang cetar membahana. Perhatikan ya. Ini ceramah daripada almarhum Ustadz Munzir Situmorang ya. Nih. Perhatikan. Munzir Situmorang. Bentar. Inilah ceramahnya yang cetar membahana. Dengarkan ya, dengarkan.
Dengarkan. Hafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca. Sebentar, jangan yang ada musiknya, jangan ada yang ada musiknya. Dengarkan ya nih. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Menjadi keledai. Itu kenapa kaum muslimin senangnya baca Quran Arabnya doang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdina siratal mustaqim. Apa artinya? Kagak tahu. Itu mudah bang, bukan dipersulit. Iya, tetapi kalau Anda tidak tahu, lalu apa arti yang Anda baca itu? Baca bang, Sulit Anda ini. Saya teringat, saya pernah di Perancis. Pernah suatu waktu saya di Perancis itu tersesat. Oke, nah ibu-ibu pernah menunjukkan kepada saya jalan. Apa ini? Saya tidak terbantu. Makanya saya perlu yang namanya terjemahan. Harus diterjemahkan apa artinya. Kan udah ada lagunya. Lagunya sudah ada. Tombo ati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Nah, maknanya tidak dibaca, saudara. Mereka hanya senang baca huruf Arabnya saja. itu mudah bang. Kalau kita mau Tadi baca mudah-mudah terus. Memang iya bang, abang yang mempersulit bacaan itu. Kalau menurut Islam itu bang, Justru yang mempersulit para ulama. Saya pernah dipersulit. Saya pernah belajar kita bisa Al-Quran. memahami lah bang. Itu kan ceramah dia. Dengarkan, yang mempersulit. Itulah yang kita tahu bang. Saya kasih contoh. Yang mempersulit itu bukan saya, tapi para ulama. Pernah saya baca surat Al-Ikhlas begini. Ya ngapain kita dengarkan kalau dia persulit bang? Abang dengarkan kalau Karena dipersulit. Anda mengatakan saya mempersulit. Yang mempersulit para ulama. Contoh ini Kita mampu mempersulit. aja lah bang. Contoh mempersulitnya gini. Saya baca Allahu Somad. Bukan somat, salah. Allahu Somad, bukan somat. Harus Allahu Samad. Harus pakai D. Somad. Harus begitu. Justru yang mempersulit para ulama. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menyaksikan cuplikan ini dan ya, apa tanggapan dan bagaimana penilaian Bapak Ibu Saudara sekalian setelah menyaksikan cuplikan video yang ada di dalam video ini ya. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang pernyataan-pernyataan mereka, terutama pernyataan-pernyataan para muslimah dan maupun orang-orang muslim sendiri yang justru mendukung IDIS TV untuk terus membongkar ya kebohongan-kebohongan para ustadz-ustadz yang hanya mau mencari keuntungan tanpa memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada umatnya sendiri. Kira-kira apa tanggapan Bapak Ibu Saudara? Silakan sampaikan dalam kolom komentar ya tentang video ini, dan juga bagaimana tanggapan Bapak Ibu Saudara mengenai pemahaman IDIS TV ya yang sering kali didengar ya oleh orang-orang muslim, dan bahkan tadi di dalam cuplikan ini tadi di awal sempat ya kita dengar ya seorang bapak yang mengatakan bahwa istrinya tidak mau lagi melakukan sholat setelah mendengar penjelasan-penjelasan IDIS TV tentang Al-Quran ya maupun hadis. Nah, kira-kira apa pendapat Bapak Ibu Saudara? Dan silakan berikan penilaiannya, dan juga silakan Bapak Ibu Saudara berikan tanggapannya tentunya di dalam cuplikan video ini ya. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Kiranya dari video kali ini
benar-benar mengedukasi, memberikan satu pemahaman yang baru terhadap Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika melangkah, ketika berargumen, ada hal-hal baru yang kita peroleh dari diskusi mereka ini. Dan juga Bapak Ibu Saudara perlu diketahui bahwa ya memang kita akui juga bahwa Edis TV juga kadang-kadang ia melakukan blunder, tapi kita percaya di balik semua itu ia belajar, ia menyadari, dan ia berusaha untuk terus memperbaiki diri. Dan kita sebagai sesama orang percaya, tugas kita, karena kita tidak terlibat langsung dalam berdiskusi dengan ya tetangga sebelah, maka tugas kita adalah memberikan dukungan, bukan dari uang atau apapun, tetapi kita dukung di dalam doa supaya Tuhan Yesus terus memberikan kekuatan, memberikan pemahaman yang baik dan benar terhadap Edis TV untuk terus menyuarakan kabar baik tentang Injil Kristus. Demikian dari saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Jika berkenan, share video-video ini ke berbagai media sosial Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati, Shalom.